Pegang tangannya, bersama-sama kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Dia baik, dia setia buat setiap kita. Terpuji nama Tuhan. Pada saat malam hari ini kita sangat mengucap syukur, bersuka cita atas kembali kesempatan yang telah Tuhan beri. Kita boleh tersambung dalam ibadah Tiberias Live Streaming. Satu hal kita percaya, kita yang berkumpul punya hati untuk beribadah. Saya percaya bukan suatu kebetulan, tapi karena Tuhan begitu mengasihi kita, Ia telah memilih kita, Ia telah memanggil setiap kita agar setiap kita terima janjinya, yaitu kemenangan dalam hidup setiap kita yang percaya. Maka mari sama-sama di malam hari ini, sebelum kita lebih lagi masuk di dalam ibadah ini, kita akan terlebih dahulu memberi diri untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya agar setiap kita yang mendengar firman Tuhan, hidup kami diubahkan, bahkan hidup kami mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Kita satukan hati kita kembali, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pelindung buat kami, penyelamat buat kami, penyegar jiwa kami. Kami bersyukur di malam hari ini kami boleh sama-sama berkumpul, punya satu suara bernyanyi, meninggikan menyembah nama Tuhan. Kami doa Tuhan agar Engkau yang campur tangan dalam ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya Roh-Mu dapat menjamah setiap hati kami. Dimanapun pribadi lepas pribadi yang boleh menyaksikan ibadah Tiberias Live Streaming di malam hari ini. Kami doa biar melalui ibadah ini, iman kami semakin dikuatkan. Kami terus mendekatkan hidup kami sama Tuhan. Allah kami yang sungguh baik, sungguh mengasihi kami. Tiba pada saat malam hari ini Tuhan, kami mau duduk diam, diajar, dibekali, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biar hidup kami terus di dalam hidup dalam pertobatan. Dan kami terus ikut jalan yang Tuhan. Kami mau setia sama Tuhan sebab Tuhan terlebih dahulu setia kepada kami. Maka doa kami Tuhan berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Agar melalui firman Tuhan kami diubahkan. Kami semakin hari semakin melekat, mendekat kepada Tuhan. Ini doa kami dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita siapkan hati kita di malam hari ini. Kita sambut firman Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Sama-sama nyatakan, Engkaulah perisai hidup kami. Engkaulah perisaiku, oh, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapan kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Bersama-sama nyatakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisai hidup kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalam setiap kami Tuhan, yang tenangkan jiwa kami, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri
Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Oh, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Oh, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, oh, di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Lebih sungguh di hadapan Tuhan sama-sama. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Oh, sampai kapan ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku muliakan nama-Mu, Yesus, mulia nama-Mu. Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, ku agungkan nama-Mu, Yesus, agung nama-Mu. Yesus, nama-Mu besar
dan layak dipuji. Jemaat Tuhan Tiberias di malam hari ini, sambut firman Tuhan sama-sama. Ku muliakan namamu, panggil namanya Yesus. Mulia namamu Yesus, Mulia namamu, oh Yesus. namamu besar buat kami Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, ku agungkan, kami agungkan hanya namamu Yesus Tuhan kami. Agung namamu Yesus Tuhan, agung namamu Yesus Tuhan. Yesus, oh namamu besar dan layak kami puji sampai selama-lamanya. Dan layak dipuji. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai, sambut firman Tuhan. Ku muliakan namamu Yesus, mulia namamu, oh Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Mari bersama-sama katakan, ku agungkan namamu Yesus, agung namamu Yesus. Namamu besar, besar dan layak dipuji. Sambil angkat kedua tanganmu. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Oh, namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengan segenap keberadaan kami nyatakan Engkau Tuhan yang besar, Engkau Allah yang ajaib. Tidak ada perubahan dalam setiap janjimu ya dan amin. Kami mengucap syukur kami kembali bisa beribadah di ibadah tengah minggu pada malam hari ini. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami boleh menghadap tata anugerah-Mu, menikmati kebenaran firman-Mu, menyembah Engkau Raja kami. Bahkan nanti kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami percaya tubuh-Mu adalah benar-benar makanan, darah-Mu adalah benar-benar minuman, menyucikan, menyempurnakan setiap kami. Urapi hamba-Mu yang telah Kau tibakan di tengah-tengah umat-Mu. Urapi dia, setiap kata kalimatnya ada tanda kuasa dan mukjizat. Taruh perkataan-Mu dalam perkataanku, taruh isi hati-Mu dalam hatiku. Agar siapapun telinga yang mendengar, setiap keluarga, rumah demi rumah, kamar demi kamar, setiap tempat demi tempat, setiap mereka diberkati Tuhan. Kami menolak segala rancangan jahat, bahkan jaringan yang kami pakai lancar sempurna. Kami berdoa, kami mematahkan setiap kuasa kegelapan, setiap roh yang tidak memuliakan nama Yesus, kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus yang manis yang lembut, pertama-tama urapi hamba-Mu ini, pakai dia untuk menjadi kemuliaan bagi nama. Lidah bibirnya dikuasai bagi nama Tuhan, bahkan buat firman-Mu menjadi sederhana agar umat-Mu mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, yuk sama-sama dengan bangga kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali bisa kembali melayani saudara dalam ibadah live streaming tengah minggu tanggal 3 Juni saudara. Sudah tidak terasa sudah 3 Juni 2020. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih lebih besar suara saya, shalom. Apa kabar semuanya saudara? Luar biasa, saya boleh melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan, bisa lambaikan tangan saudara.
Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Saya dapat laporan dari tim media yang menonton bukan hanya Jakarta dan daerah, tapi sampai ke berbagai macam negara. Tiberias telah menjadi berkat sampai ke seluruh dunia. Saya dengar ada di Amerika ratusan ribu yang menonton, ada juga di Korea, ada juga di, saya nggak tahu Korea Utara ada apa enggak karena ada Kim Jong Un di sana saudara ya. Ada juga di Eropa dan sebagainya. Oleh karena itu salam saya untuk setiap jemaat Tuhan yang menonton dimanapun kau berada. Siapkan catatan saudara, saya selalu mengencourage jemaat yang saya layani, kepadanya saya dipercaya untuk melayani. Siapkan catatan saudara, siapkan pulpen saudara, bereskan kesibukan saudara, dengar firman Tuhan. Karena saya percaya untuk bertumbuh lebih lebat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Apalagi di zaman yang sukar ini, saya percaya rahasianya, obatnya, vitaminnya atau toniknya adalah firman Tuhan. Kita akan melihat suatu ayat yang menarik yang menjadi suatu perbandingan. Tema khotbah saya bisa tolong ditampilkan adalah rahasia jemaat mula-mula. Tema khotbahnya rahasia jemaat mula-mula. Tapi saudara tadi dalam persiapan saya tadi di bawah, tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya dan isinya saudara jauh berbeda dengan apa yang telah saya siapkan. Saya percaya kalau Roh Kudus yang tuntun pasti memberkati saudara, katakan amin. Kita lihat firman Tuhan terambil dari Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Kisah jemaat, cara hidup jemaat yang pertama. Kisah Rasul 2, 41 sampai dengan ke-47. Jemaat Tuhan yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Haleluya. Silakan baca rekan saya Evangelis Nathanael Graneda, Kisah Rasul 2, 41 sampai dengan 47. Silakan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecah roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47 sama-sama sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah apa saudara? Jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jemaat mula-mula adalah jemaat yang Allah approve. Jemaat mula-mula adalah jemaat yang menjadi prototipe dari yang kerajaan surga mau. Jemaat mula-mula memenuhi berbagai macam syarat, yaitu pertambahan jumlah jemaat yang sangat signifikan. Jemaat mula-mula Alkitab katakan mereka memiliki persamaan. Mereka saling menanggung rasa. Mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Bahkan jemaat mula-mula Alkitab katakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka memecah-mecah roti. Saya suka di ayat 47 dikatakan, dan sambil memuji Allah, mereka disukai oleh orang banyak. Saya ulang sekali di ayat 47. Dan sambil memuji Allah, mereka disukai apa saudara? Disukai oleh semua orang. Saya selalu bilang sama saudara, jangan sampai kegiatan kepercayaanmu, jangan sampai kegiatan agamawimu membuat engkau malah dibenci oleh orang banyak. Jangan sampai karena engkau melakukan kegiatan agamamu, orang memandang saudara sebagai orang yang aneh dan sebagainya. Alkitab mengatakan bisa kok melakukan kegiatan kepercayaan kita. Alkitab yang bilang, bukan saya. Dan mereka disukai oleh apa saudara? Semua orang. Saya mau berkata apa yang menjadi rahasia jemaat mula-mula. Yang pertama saya pelajari terambil dari bahasa Yunani yang pertama. Jemaat mula-mula menggunakan kata rahasia yang pertama adalah kurios. Kurios. Jemaat mula-mula saudara menjadikan Tuhan bukan hanya sebagai juru selamat mereka. Menjadikan Tuhan bukan hanya sebagai Allah yang menyelamatkan. Tapi mereka menjadikan Tuhan sebagai kurios.
Apa artinya Pak Pendeta? Kurios artinya adalah Tuhan. Kurios artinya adalah master. Kurios artinya adalah pemilik hidup. Owner of our life. Yang memegang hidup kita. Yang memegang keberadaan kita. Apa dasar firmannya? Kisah Rasul 10. Ayatnya yang ke-36. Silakan. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus. Yang adalah Tuhan dari semua orang. Yang adalah Tuhan dari apa saudara? Semua orang. Dari semua orang. Mengapa jemaat mula-mula berkembang dengan pesat? Berkembang dengan luar biasa. Karena jemaat mula-mula mereka menjadikan Tuhan sebagai kurios. Ada banyak orang Kristen hari ini ketika mereka mengikut Tuhan. Mereka hanya memandang Tuhan sebagai sumber berkat mereka. Mereka hanya memandang Tuhan sebagai sumber perlindungan mereka. Seakan-akan Tuhan asuransi buat mereka. Asuransi anti bangkrut, asuransi anti sakit, asuransi dan sebagainya. Tapi mereka lupa. Memang Tuhan adalah sumber penyelamat. Memang Tuhan adalah sumber penyembuh. Tapi satu hal yang kita nggak boleh lupakan. Bahwa Tuhan adalah kurios. Siapa dia? Pemilik hidup kita. Tuhan adalah master of our life. Dia adalah pemimpin kita. Dia adalah raja dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya Tuhan, T-U-H-A-N. Tapi dia adalah T-U-A-N, master, pemimpin dalam hidup kita. Jadi resiko ketika saudara menerima Yesus. Bukan lagi engkau yang mengendalikan hidupmu. Tapi Tuhan yang mengendalikan hidup saudara dan saya. Katakan amin. Ketika saudara menerima Kristus, bukan lagi Kristus yang bukan lagi saudara yang memimpin langkah saudara. Tapi Kristus yang memimpin langkah saudara, katakan amin. Makanya dikatakan orang yang menerima jemaat mula-mula menjadikan Kristus sebagai kurios. Mereka menjadikan pusat pengajaran mereka adalah apa? Yesus sebagai Tuhan. Yesus sebagai juru selamat. Dia bukan hanya sekedar Allah yang baik, Allah yang lembut, tapi dia adalah master of our life. Dia pemimpin dalam hidup kita. Dia yang menuntun langkah kita. Dia yang memberkati kehidupan kita. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Saya masuk lebih dalam lagi. Sama-sama kita lihat 1 Korintus 2 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 1:23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. 1 Korintus 2 ayat yang kedua. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Yaitu dia yang apa saudara? Yang disalibkan. Yang disalibkan. Rasul Paulus mengatakan aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Yaitu dia yang disalibkan. 1 Korintus 1 ayat yang ke-23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Yesus bukan hanya sebagai Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan kasih. Tapi jemaat mula-mula rahasia mengapa mereka berkembang dengan dahsyat dan luar biasa. Karena mereka menjadikan Tuhan sebagai master, pemimpin. Makanya saya percaya anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang taat dengan otoritas. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang bisa tunduk kepada peraturan. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang mencintai pemimpin mereka. Karena Tuhan kita mengajarkan kita untuk taat kepada pemimpin kita. Kalau saudara bilang saudara mencintai Yesus. Tapi kalau saudara tidak mengikuti perintahnya. Saudara tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Alkitab katakan barang siapa mengasihi aku. Ia akan melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya. Alkitab katakan kalau saudara hasilkanlah buah pertobatan yang sesuai dengan apa yang saudara lakukan. Makanya jemaat mula-mula menjadikan Yesus sebagai kurios, sebagai Tuhan, sebagai master, owner, pemilik dalam kehidupan. Kalau kita jadikan Tuhan sebagai owner dalam hidup kita, kita nggak akan sembarangan. Katakan amin. Kalau kita jadikan Tuhan sebagai pemilik dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, kita nggak akan, karena walaupun Alkitab katakan engkau telah ditebus. Hidup yang kau punya bukan kau lagi yang hidup. Tapi Yesus Kristus yang hidup di dalam engkau. Katakan amin. Bukan lagi engkau yang menguasai hidupmu. Tapi Kristus Yesus yang menguasai hidupmu. Katakan amin. Engkau bukan lagi menjadi Tuhan atas hidupmu. Engkau bukan lagi menjadi master dalam hidup. Engkau tidak lagi memegang kendali dalam kehidupanmu. Tapi Tuhanlah yang memegang kendali dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Makanya hari-hari ini ada banyak jemaat yang Pak Pendeta
kapan gereja buka lagi? Pak pendeta, di sini udah boleh, sini udah boleh. Selalu pesan gembala sidang, kita tunggu pemerintah. Pemerintah bilang apa, kita jalan. Dan saya mohon dalam hal ini sebagai pendeta saudara. Kalau nanti gereja kembali buka, kalau gereja nanti kembali buka saudara, ikuti protokol kesehatan yang disarankan pemerintah. Kalau pemerintah bilang jaraknya 1,2 meter, lakukan. Kalau pemerintah bilang datang ke gereja wajib pakai masker, lakukan. Kalau pemerintah bilang tidak boleh salam-salaman, lakukan. Jangan pakai alasan Pak Pendeta kita beriman, tidak akan rusak, tidak akan kena. Saya mau bilang beriman boleh. Tapi jangan sampai imanmu membuat engkau tidak menghormati otoritas yang Tuhan beri kepada pemimpin saudara. Nanti kan ibadah lagi nih. Nanti kan ya kita doa, saya nggak tahu kapan lah. PSBB Jakarta diperpanjang apa enggak saya juga nggak tahu. Kalau tidak diperpanjang mungkin dalam bulan-bulan ini kita akan kembali beribadah. Tapi saya mohon. Ada jemaat DM saya, banyak banget yang DM masuk ke dalam DM saya saudara. Masuk ke dalam WA saya. Yang belum follow tolong follow. Jangan minta follow back. Pak Pendeta, buka dong Pak Pendeta tanggal 7 Juni. Saya bilang pemerintah belum kasih. Udah nggak apa-apa Pak Pendeta, buka aja. Kan banyak tuh rumah ibadah yang lain buka. Kita buka aja Pak Pendeta, kita harus sama. Saya bilang maaf. Gembala saudara dan saya, kita taat kepada pemerintah, katakan amin. Kalau pemerintah bilang belum boleh buka, kita nggak buka. Tapi kalau pemerintah udah boleh buka, saya mohon. Kalau ada bangku jarak 1,2 meter, nanti ada bangku. Artinya 1 bangku, 2 bangku dikosongin, 1 bangku lagi. 2 bangku dikosongin, 1 bangku lagi. 2 bangku dikosongin, 1 bangku lagi. Jangan lagi saudara bilang, gak deket nih, gak ada persekutuan, tempel bangkunya semua. Itu dia. Saudara yang beriman kita yang repot. Ya kan saudara-saudara yang percaya-percaya kita yang susah. Pak Pendeta nanti ada altar call enggak? Untuk sementara waktu tidak boleh ada altar call. Tapi kalau saudara mau butuh doakan, kan Tuhan dapat bekerja melalui ruang dan waktu. Katakan amin. Enggak ada yang amin nih saudara nih. Siap ibadah enggak nih? Ya amin, enggak ada yang jawab ya. Terima kasih ya. Kita berdoa agar segera berlalu acara ini saudara. Ya so, nanti kalau udah mulai ibadah lagi, taati peraturan. Enggak salam-salaman, apalagi cipika-cipiki. Beres itu, selesai udah. Ya kan, ya saya sih kita punya iman sih. Yang buruk gak akan terjadi kepada rumah Tuhan, katakan amin. Tapi jemaat mula-mula menjadikan Tuhan sebagai kurios pemimpin. Menjadikan Tuhan sebagai pemilik dalam hidup kita. Kadang-kadang banyak orang Kristen hanya menjadikan Tuhan sebagai sumber berkat doang. Kadang-kadang banyak orang Kristen ikut Tuhan selama Tuhan jawab doanya. Kadang-kadang banyak orang Kristen ikut Tuhan selama Tuhan sesuai dengan standar yang dia mau. Kadang-kadang banyak orang ikut Tuhan selama Tuhan sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Hari-hari ada banyak orang mulai bertanya-tanya. Hari-hari banyak orang mulai ragu apakah Tuhan benar-benar ada apa tidak. Tapi kalau kita sadar Tuhan pemilik hidup kita. Tuhan yang pegang kendali kehidupan kita. Saya percaya kok. Saya percaya. Kalau Tuhan pemilik hidup kita, apa yang kita perlukan sebagai pemilik Tuhan sediakan. Kalau Tuhan saudara jadikan sebagai pemilik perusahaan saudara, saudara jadi manajernya. Kalau perusahaan saudara mengalami kolaps, ownernya akan suntik dana yang baru, katakan amin. Kalau saudara sebagai pemilik perusahaan, saudara tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saudara, maka apa yang terjadi ketika ada masalah? Sebagai pemilik saudara harus bertanggung jawab. Tapi kalau saudara jadikan Tuhan pemilik kehidupan saudara, menjadikan Tuhan yang memegang kehidupan saudara. Ibu Gembala, Pak Pariaji, Bapak dan Ibu Pari selalu ngomong sama saya. Tiberias ada, bukan karena kuat gagahnya Pariaji. Bukan karena kuat gagahnya Darniati. Tiberias ada, berdiri sampai hari ini. Karena kuat gagahnya Tuhan Yesus, katakan amin. Tiberias ada sampai hari ini bukan karena kuat gagahnya manusia. Ini gereja berdiri bukan karena kemauan manusia. Ada banyak orang punya keinginan mendirikan gereja. Bukan hal yang buruk, selama itu tulus silakan. Tapi gereja ini berdiri karena Tuhan panggil gembala saudara. Dan ketika gereja ini berdiri, ada banyak orang ingin mengambil gereja ini. Pak Pariaji karena orang yang sangat gak punya kepentingan apa-apa sama ibu, dia mundur. Ketika ada banyak orang ingin mengambil jemaat, dia mundur, dia gak pernah pusing. Tapi karena Tuhan memerintahkan, dia menjalani. Dan dia selalu berkata bahwa Tiberias punyanya Tuhan Yesus, katakan amin. Kuriakon. Pemilik dari Tiberias adalah Tuhan Yesus, katakan amin. Kalau kita pegang janji itu maka Tiberias akan terus ada sampai Tuhan datang kedua kali. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Begitu juga saudara yang pelayanan, jadikan pelayananmu bukan milik saudara.
Ketika saudara dipercayakan melayani, biar pelayanan itu saudara jadikan sebagai penghormatanmu kepada pemilik hidupmu. Katakan amin. Ada banyak orang bilang kan Yesus adalah harta terbesar dalam hidupnya. Sebenarnya nggak salah sih artinya. Tapi secara teologi ya sedikit salah. Karena yang menjadi harta terbesar kita bukan Yesus jadi harta terbesar kita. Kita jadi hartanya Tuhan. Karena prinsip harta itu dikuasai, betul apa tidak? Saya punya harta mobil saya di bawah kuasa saya. Saudara, jadi kalau ada bilang Yesus harta terbesar sebenarnya sih saya paham, nggak salah maksudnya. Tapi secara teologi ya, yang benar adalah Tuhan, kita adalah hartanya Tuhan, katakan amin. Amin. Kita adalah apa saudara? Hartanya Tuhan. Tuhan kepunyaan kita, bukan kita kepunyaan Tuhan. Tuhan kepunyaan kita. Tuhan milik kita. Tuhan menjadi kepunyaan kita. Dia menjadi master. Dia menjadi pemilik atas hidup saudara dan saya. Katakan amin. Yang kedua, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi rahasia jemaat mula-mula? Yang pertama, jemaat mula-mula memiliki prinsip bahwa kurios. Dia menjadikan Tuhan sebagai master, pemilik hidupnya. Menjadikan Tuhan yang segalanya. Apa buktinya? Ketika Tuhan menjadi segala, apa buktinya? Mereka gak segan-segan menjual hartanya. Apa buktinya? Mereka gak segan-segan. Semua yang mereka miliki diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Semua yang mereka miliki, mereka kembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Semua yang mereka, Alkitab katakan mereka di antara mereka saling menjual barang mereka. Dan tidak ada yang kekurangan di antara mereka. Katakan amin. Saya mau bilang sama saudara, ketika saudara menjadikan uang saudara milik Tuhan. Dan kemana Tuhan suruh uang saudara untuk beri kepada orang lain. Saya percaya engkau tidak akan pernah kekurangan, katakan amin. Makanya saudara kalau udah beri buat pekerjaan Tuhan, sudah beri untuk orang lain, jangan banyak tanya. Jangan pusing kemana, udah percaya. Kalau sudah kasih sama Tuhan, Tuhan pasti urus, diberkati berkelimpahan, katakan amin. Amin saudara. Yang kedua, apa yang menjadi rahasia jemaat mula-mula? Yang pertama adalah kurios. Yang kedua, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Jemaat mula-mula kekuatannya yang kedua adalah memiliki yang namanya prinsip agape. Yaitu kasih. Saudara, kasih persaudaraan. Agape kasih yang paling tinggi. Tapi mereka memiliki kasih yang dari Tuhan diberikan kepada sesama. Yohanes 13 ayatnya yang ke-34. Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-35. Silakan. Demikian firman Tuhan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ayat 35 sekali lagi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dengan demikian, katakan sama-sama bilang sama saya, dengan demikian. Apa saudara? Bahwa semua orang akan apa? Akan tahu bahwa kamu adalah apa? Murid-muridku. Jikalau kamu saling apa saudara? Saling mengasihi. Mengasihi. Bahasa surga adalah kasih. Gak bisa enggak. Allah melihat yang kukendaki bukanlah persembahan, tapi adalah hati yang mengasihi. Kata Alkitab mengatakan demikian. Kasih. Makanya jemaat mula-mula seperti saya bilang di awal khotbah saya, mereka membagi-bagikan. Mereka enggak tahan lihat sesama mereka kekurangan. Mereka saling membantu. Jemaat mula-mula mereka menjadikan harta yang mereka miliki bukan sebagai suatu hal yang perlu dipertahankan, tapi mereka beri. Agar di antara mereka tidak ada yang kekurangan. Katakan amin. Saya teringat ketika gereja ini pertama kali berdiri memulai pelayanannya. Ibu Gembala dan Pak Pari cerita sama saya, cari orang-orang, maaf ya sudah istilahnya ya, orang-orang homeless, orang-orang gelandangan. Cari, dikasih pakaian yang bagus, dikasih baju yang bagus, duduk di bangku yang paling depan. Terus begitu, bukan hanya dikasih pakaian yang bagus, bangku yang paling depan, tapi mereka dikasih modal, diajarin. Supaya apa? Supaya ketika terima Yesus gak lagi miskin. Ketika terima Yesus gak lagi susah. Ini nih, spirit gereja mula-mula, jemaat mula-mula. Bukan hanya enak di dia, tapi lihat orang-orang susah. Makanya gak heran, karena cari orang susah, asal cari orang susah. Kemarin saya ketemu sama teman-teman pendeta. Dan teman saya cerita, tahun berapa ya, 2001 kalau gak salah. Pak Pariaji ke Cirebon, pelayanan dengan beberapa pendeta ke Cirebon.
Pak Prihaji ajak teman saya pendeta itu bilang, yuk mau ikut. Teman saya itu masih 19 tahun. Sampai di Cirebon ikut Pak Prihaji bawa uang di kantongnya. Apa yang dilakukan? Naik beca. Dicari tukang beca yang banyak. Tukang beca kumpul ratusan. Ya, dan orang itu kasih duit, Pak Prihaji kasih duit ke tukang beca. Sambil kasih duit, Pak Prihaji bilang, you doa. Tanya sama Tuhan. Siapa pemilik kerajaan surga? Ini yang semua bilang, kasih. Ketika untuk menyangkut jiwa, hartanya akan diberi. Yang penting jiwa orang itu diselamatkan, katakan amin. Ketika menyangkut jiwa, nggak pusing lagi. Udah nggak itu, orang kalau cinta Yesus ya, udah bukan pikir lagi untung rugi gitu. Orang kalau udah benar-benar ikut Tuhan, nggak pikir lagi ikut Tuhan untung apa ya. Harusnya kita kalau udah ikut Tuhan sungguh-sungguh, kita bukan berpikir lagi untung rugi. Kita berpikir Tuhan untung gak punya anak model kayak kita. Amin. Tuhan untung gak punya anak model kayak Gideon. Tuhan untung gak punya anak model yang nonton sambil main game itu di TV. Tuhan untung gak punya saudara. Karena saya teringat. Makanya gembala sidang saudara dan saya diberi gelar martir. Kenapa martir? Korban. Kenapa korban? Ketika mendirikan gereja, saudara 5 tahun pertama persembahan gak ada. Persekutuan doa Tiberias Ministry. Persembahan gak ada. Karena kenapa? Orang pada bilang bodoh. Bahkan salah seorang Pak Prihaji kan latar belakang dari istana. Salah seorang pejabat negara datang sama Pak Prihaji dan bilang, Pak Prihaji nanti yuk jadi miskin kalau bikin-bikin kayak begitu. Tapi ketika hati menyangkut jiwa, menyangkut kerajaan surga, uang udah bukan hal yang penting. Pokoknya yang penting asal kerajaan surga berkembang, asal nama Tuhan dipermuliakan, lakukan, diberikan. Suatu hari saya pelayanan, diundang sama jemaat. Sambil undang jemaatnya tanya sama saya, Pak Pendeta mohon maaf, tarifnya berapa? Saya kan tanya, tarif apa nih? Emang saya angkot apa gimana sih? Pak Pendeta tarifnya berapa? Saya bilang tarif. Saya gak pakai tarif, gak apa-apa Pak Pendeta sebut aja. Saya mau sebut 1 triliun gitu. Pusing-pusing lo bayar. Saya bilang maaf, di gereja kami, gembala kami, ngajar kami. Dapat cuma-cuma, beri dengan apa? Cuma-cuma. Gak apa-apa Pendeta sebut aja berapa gak apa-apa. Biar kami ajuin ke kantor. Saya bilang enggak, saya gak pakai tarif. Kalau saya sebut tarif, saya berdosa sama Tuhan. Ini dia di atas dia tidak Tuhan saksinya. Jadi berapa Pak Pendeta? Berapa yang Roh Kudus taruh di hati kamu, itu yang Tuhan mau kasih. Berkali-kali pelayanan. Bukan bermaksud menyombongkan diri. Tapi yang menjadi kebanggaan saya pelayanan di gereja Tiberias karena gembala saya menekankan pendeta harus punya iman. Bukan hidup dari minta-minta. Kalau sebagai hamba Tuhan, Tuhan pasti mencukupi, katakan amin. Kalau kita layani, saya pegang omongan gembala sidang. Kalau you layani sungguh-sungguh, you cari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan pasti berkati, katakan amin. Tuhan pasti buka jalan, katakan amin. Yang penting kita apa? Hidup sungguh-sungguh. Jadikan Tuhan sebagai pemilik hidup kita. Bukan kita lagi yang mengatur langkah kita. Apa-apa yang hendak kita lakukan karena dia owner, kita cuma manajer. Tanya sama owner, boleh nggak begini? Saya melakukan ini, boleh nggak begini? Karena dia owner, kita cuma manajer. Apa manajer? Pengelola. Pengelola itu tunduk sama owner. Makanya jemaat mula-mula hidup yang mereka hidupi bukan lagi mereka, tapi Kristus. Makanya Paulus bilang bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah apa? Keuntungan. Orang kalau udah terima Yesus sungguh-sungguh, Yesus dalam dia dalam Yesus, dalam hatinya, dalam pikirannya, konsep berpikirnya berubah. Tujuannya bukan lagi cuan. Alkitab katakan semua dibanding pengenalan akan Kristus aku anggap sampah. Kata Alkitab. Apa yang mau saya bilang sama saudara? Ketika saudara memutuskan terima Yesus, ketika Yesus ada dalam saudara-saudara, dalam Yesus, Roh Kudus menguasai saudara. Cara berpikirmu lagi, bukan cara dunia. Apa-apa yang kau kerjakan, kemarin ada seorang ibu telepon saya. Dia dulu kerjaannya ya suka beli barang-barang hasil tipuan lah. Suka beli barang hasil tipuan. Dan teman lamanya telepon, Bu, beli nih Bu. Untung bersih 22 juta. Lumayan lah. Di masa pandemi ini 22 juta beli sop renebon bisa berenang. 22 juta. Dia bilang, Pak, secara manusia lagi butuh Pak. Dapat dari mana Pak 22 juta kayak begini. Dan tahu Pak saudara? Saya tanya terus ibu gimana? Ya saya ingat perkataan Pak Pendeta.
Saya ingat firman Tuhan, hidup oleh iman. Bukan dari ketakutan, kekhawatiran. Terus gimana saya bilang, jangan-jangan kalau udah 5 tetap diambil gitu kan. Saya nggak ambil Pak Pendeta. Teman-teman saya bilang, udah nih 22 juta bersih. Jadi barang hasil tipuan dijual, orang ini yang beli. Udah ambil bersih. Enggak, dia bilang. Saya udah komit. Saya anak Tuhan. Saya nggak akan permalukan Tuhan dengan perbuatan saya. Itu kuriakon artinya. Kalau saudara anak muda, punya pacar, ada orang bukan anak Tuhan, deketin saudara. Walaupun ini saudara hidup saudara, tapi saudara bilang aku bukan lagi menjadi hidupku. Tuhan yang memegang kendali atas hidupku. Bukan lagi raja atas hidupku, biar dia menuntun hidupku. Saudara bilang sama orang itu, enggak. Tapi Pak Pendeta ganteng banget, alisnya nyambung sampai bawah. Tapi Pak Pendeta mobilnya enggak ada pintu keluar dari bawah. Saking canggihnya, terbang bukan lagi jalan. Tapi Pak Pendeta papanya presiden taksi. Atau apapun itu. Kalau Yesus jadi kuriakon, Allah jadi owner, kita jadi manajer. Keuntungannya banyak loh. Kalau engkau jadikan hidupmu pemiliknya adalah Tuhan. Jesus property kalau kata orang-orang gitu. Di sini ada tulis Jesus property. Yesus menjadi milik hidupmu. Engkau jadi kepunyaannya. Engkau jadi hartanya. Tuhan gak akan tinggal diam ketika engkau mengalami ketakutan. Tuhan akan turun tangan ketika engkau sedang takut dan khawatir. Kasih yang kedua, agape. Kuriakon, agape. Kalau orang udah penuh dengan Yesus, udah penuh dengan Kristus, udah gak pusing lagi. Pokoknya apa aja buat pekerjaan Tuhan, apa aja. Karena apa? Yang mendrive dia, menjadi dinamo dia bukan untung rugi. Tapi menjadi dinamo bagi hatinya adalah jiwa. Tadi pagi ada satu program anak muda, cukup terkenal di kalangan Kristen. Telepon saya, Pak boleh nggak acara ini? Saya bilang jam berapa? Jam sore Pak, jam 5 saya ada pelayanan. Saya bilang, kalau pagi gimana Pak? Ya udah, saya bilang iya pagi, ya udah pagi. Tadi malam anak saya jam 2 pagi bangun, Genesaret Benyamin semenjak. Dia bangun, dia diri, dia gini, Papa, oba artinya bola. Oba, sampai jam berapa dia tidur? Jam 4 pagi. Mamanya lagi sakit kepala, jadi sayang aku sakit kepala. Saya nggak tahu, kayak pura-pura bohong mamanya. Sayang sakit kepala, titip ya. Jadi istri saya tidur, saya urus anak saya. Saya bilang istri saya, tidak bisa kan kau berjaga-jaga 1 jam saja. Jadi saya sama anak saya main nangning. Oba. Anak saya kan tidur dari jam 8. Jam 12, jam 1 dia seger bangun sampai jam 4. Saya tidur kurang lebih setengah 5. Bangun saudara masih ngantuk gitu. Karena harus Zoom meeting pagi, benar-benar pagi. Rasanya hati-hati itu kayak pengen nggak mau ah. Tapi ingat apa? Jangan gitu dong. Kamu dipercaya melayani, kamu diberi karunia untuk melayani karena engkau telah aku kasih, aku telah percayakan engkau pelayanan, engkau harus bangun melayani. Jadi saya bangun, saya cuci muka, saya mandi, udah siap-siap depan komputer, mereka yang telat. Kan kurang asem. Tapi karena apa? Karena kasih. Para pelayan Tuhan jangan pernah berpikir pelayanan harus dibales gitu. Jangan pernah berpikir pelayanan lihat ladang basah, ladang kering. Emang banjir apa gimana? Di tempat besar, di tempat kecil saya pegang perkataan gembala sidang. Yang penting hati tulus, gak minta-minta, hidup benar, hidup dalam pertobatan. Maka dengan sendirinya Tuhan punya mata kok untuk berkati engkau. Tuhan punya mata kok untuk promosi engkau. Tuhan gak buta, Tuhan lihat keperluanmu. Dan Tuhan sediakan. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin saudara. Kita yang pelayanan. Udahlah. Pokoknya pelayanan yang benar gitu. Jadikan pelayanan sebagai wujud kamsya kita sama Tuhan. Wujud kamsa hamidah. Terima kasih. Mau lihatnya godang sama Tuhan. Bukan pelayanan sebagai unjuk show off. Bukan pelayanan untuk memperkaya diri, apalagi itu. Bukan pelayanan untuk menunjukkan gue paling top. Tapi pelayanan sebagai wujud apa? Kamsya. Terima kasih sama Tuhan. Hari-hari banyak SMA bilang, Pak mau ini dong Pak, IG live Pak sama Bapak. Mau dong Pak Zoom Pak. Tapi maaf Pak, kita gak bisa kasih persembahan yang banyak. Saya bilang ya udah gak apa-apa. Bener Pak? Iya gak apa-apa. Bener Pak? Iya gak Pak? Bener Pak. Saya bilang sekali ngomong gue mati ini. Mereka sampai kaget.
Saya senang Pak Pariaji ngajar kita para asisten, para staf. Jangan pernah dasari pelayanan karena uang. Ketika uang menjadi tujuan akhir, maka motivasi menjadi salah. Ketika uang menjadi tujuan akhir, maka motivasi menjadi apa? Menjadi salah. Saya melayani Tuhan kurang lebih dari tahun 2000 saudara. Kurang lebih udah mau 20 tahun pelayanan. Semua pelayan di Tiberias udah semua saya cobain. Kecuali apa? Pemain musik. Karena saya gak bisa main musik. Guru sekolah minggu pernah. Berapa lama? 3 bulan. Karena kenapa? Ketua sekolah minggunya banyak laporan. Anak-anak sekolah minggu pada ketakutan. Apalagi Asher di depan udah pernah. Zaman-zaman dulu tim Tiberias masih kertas saudara. Kita lipet-lipet dulu main-main. Saudara. Apalagi udah banyak. Choir aduh minta ampun. Dari choir di tempat yang gede sampai tepat di pemakaman. Jemaatnya banyak. Choir berapa orang? 1 saya sendiri. Di mana? Depan peti mayat. Nyanyi bersama. Itu mayat liatin saya gitu. Saya mau bilang apa? Tuhan yang saya layani setia kok. Tuhan yang saya layani gak pernah berhutang. Tuhan yang saya layani dia tahu. Dia tahu. Tugas saya apa? Jaga hati saya. Jaga tangan saya, jaga mulut saya. Makanya mama saya ngajar. Kalau udah beri buat Tuhan, jangan hitung. Kalau udah kasih buat Tuhan, jangan hitung. Jangan pernah itu. Gua kan udah lama pelayanan. Nah itu salah. Itu salah. Suatu hari karena saya anak paling bontot, saya kasih mama saya sekian duit. Gitu saudara. Ya dia kan pendoa saya gitu. Dia yang nopang saya. Jadi saya kasih dia seneng banget. Dia, kamu ada enggak? Saya bilang ada kok ma. Ada enggak? Ada kok ma. Bener nih? Iya bener. Kalau enggak ada, udah mah ambil daripada berubah pikiran. Jadi mama saya ambil. Terus beberapa minggu kemudian mama saya telepon. Terus telepon ngomong gini, Bontot, mama bagi duit dong. Saya kaget. Saya bilang, mah uang yang Bontot kasih berapa waktu yang lalu kemana? Terus mama saya bilang, udah Bontot mama bagi duit. Saya kan mau tahu gitu, saya kan kasih cukup banyak, berapa juta dolar gitu. Ya kan? Saya bilang, mah uang yang Bontot kasih waktu kemana? Lah udah, Bontot mama ada enggak? Terus saya kan pengen tahu gitu. Mah kemana uangnya? Terus mungkin karena cara nanya saya nyinggung dia. Jadi dia cukup naik dan dia bilang gini. Uang yang Bontot kasih, mama kasih ke tetangga yang susah. Mama kasih ke saudara yang gak punya duit. Mama sumbang sama si ini. Sampai mama gak ada uang karena mama kasih ke mereka. Makanya mama minta sama kamu. Tapi kalau kamu begini caranya mama gak jadi minta. Mama minta sama abang-abang kamu aja deh. Saya bilang jangan mah. Karena saya tahu kalau dia minta sama abang-abang saya. Berarti dia doa buat abang-abang saya bukan buat saya. Ya kan saudara. Jadi saya jadi sadar. Terus mama saya bilang. Kalau kamu memberi sama orang, jangan ungkit-ungkit. Kalau kamu kasih sama Tuhan, jangan ungkit-ungkit. Kalau kamu berbuat baik sama orang-orang, lupain. Masalah dibalas, gak dibalas, Tuhan pasti balas. Katakan amin. Masalah orang itu lupa atau ingat, Tuhan gak pernah lupa. Katakan amin. Amin saudara. Jadi saya udah, ayo mah, kemana? Ke swalayan. Ngapain? Belanja bulanan, padahal masih tengah minggu. Karena mama saya ngajar gitu. Kalau udah baik sama orang, kasih sama orang, tolong sama orang. Mama saya orangnya bukan baik lagi, tapi baik banget. Dia kalau dapat duit, di otaknya dia tuh saudaranya lah, tetangganya lah, tukang jahitnya lah, si inilah, dikasihin gitu. Tapi ya itu dia, ketika kami 6 bersaudara, mama urus kami berenam. Adalah anak saudara tinggal di rumah, udah kita 6 susah, tambah lagi 1. Ketika kami lagi mau bayar kuliah, ada saudara anaknya kecelakaan. Kami uang kuliah kurang, uang kuliah kita dipakai buat kasih orang. Sampai mama saya bilang, Bontot kasihan itu orang hidup dan mati. Kamu kan nanti kalau gak lulus gak mati. Saya bilang mati juga mah kalau gak lulus. Dikasih. Hal yang sama saya temui dari pelayanan Gembala Sidang Saudara dan saya. Uang yang gereja yang Tuhan beri, persembahan yang gereja kumpulkan, semua untuk perkembangan gereja. Pak Pariaji kalau dapat persembahan kasih sama orang-orang, gak pernah pusing. Makanya orang yang tangannya memberi ya,
memberi gitu. Orang yang murah hati gitu. Gak akan pernah jatuh miskin. Katakan amin. Orang yang punya hati nih, memberi bukan gak harus kaya. Ketika engkau lagi kekurangan tapi engkau bisa memberi. Punya hati yang murah hati gitu. Percayalah. Engkau akan dipercaya oleh Tuhan. Untuk mengelola berkat yang lebih besar. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir. 5 musik boleh maju ke depan. Udah diangkat papannya. Di sini kayak larang tinju sudah. Tiap kali angkat papan gitu saudara. Bercanda. Yang ketiga, yang terakhir. Saudara, mungkin berapa minggu lagi kita akan kembali. Saya nggak tahu. Tapi kalau pemerintah sudah izinkan boleh kembali beribadah. Pokoknya patokannya pemerintah. Kalau pemerintah udah bilang yes, udah boleh ibadah, saya mohon. Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh gereja lakukan. Apa sih peraturannya Pak Pendeta? Bangkunya nanti akan mulai dibatas-batasi. Bukan kita nggak beriman loh, justru kita beriman. Beriman itu kan punya hikmat. Saudara, nanti masuk gereja pakai masker. Pak Pendeta, kalau masuk gereja nggak pakai masker gimana? Nggak boleh masuk. Tapi kamu gini-gini, mohon maaf, nggak boleh. Nanti sekolah minggu akan tetap live streaming. Karena kenapa? Pemerintah yang suruh. Sekolah minggu, anak kecil kalau bisa ikut live streaming. Live streaming tetap ada, tenang tetap ada. Orang-orang tua disarankan. Mama mertua saya, sama mama-mama yang lain saya nggak kenal. Saya suruh untuk ibadah di rumah. Loh kenapa? Kita bukan berarti nggak punya iman. Tapi lebih baik di rumah aja. Ada live streaming kok. Ada live streaming. Jangan ketemu orang karena udah apa kabar, peluk-pelukan gitu. Jangan. Pulang, ibadah, pulang. Ibadah, pulang. Demikian seterusnya. Yang ketiga, yang terakhir, apa rahasia jemaat mula-mula? Yang pertama adalah kuriakon, menjadikan Tuhan sebagai pemilik. Bukan hanya sebagai pemberi berkat, tapi pemilik. Yang kedua adalah agape, yang kasih persaudaraan, kasih yang memberkati. Kita telah dikasih oleh Tuhan, maka kita harus mengasihi orang sesama kita. Efesus 5, ayatnya yang ke-51, ayat yang ke-11, Efesus 5, ayat yang ke-11, silakan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Matius 9 ayat yang ke-23. Matius 9 ayat yang ke-13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kisah Rasul 2, 42 sampai lompat ke 47, silakan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 47, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saya percaya rahasia pertumbuhan iman, rahasia pertumbuhan rohani kita adalah firman Tuhan. Gak lain gak bukan. Saya percaya ibadah seminggu cuma 2 jam gak cukup. Kalau kita mengandalkan pertumbuhan iman kita dengan hanya ibadah tiap minggu cuma 2 jam gak cukup. Karena saudara dan saya perlu punya hubungan pribadi, perlu punya pembacaan firman Tuhan pribadi lepas pribadi. Saudara perlu membuka Alkitabmu, bukan Alkitab pendeta, Alkitabmu engkau mulai baca dan engkau mulai renungkan. Engkau perlu memahami firman Tuhan dari kacamatamu dengan wahyu dari Roh Kudus. Karena Alkitab katakan sambil bertekun. Mereka mengikuti pengajaran rasul-rasul. Artinya apa? Bahwa jemaat mula-mula hidup mereka, pertumbuhan mereka. Karena mereka bertekun kepada firman. Gak bisa enggak. Saya ngucap syukur pandemi ini membuat saya lebih punya banyak waktu untuk kotak-katik Alkitab. Pandemi ini membuat saya kemarin dalam tempo beberapa waktu yang cukup singkat menyelesaikan perjanjian lama. Dan sedang mengejar perjanjian baru. Saya udah baca sampai saya sudah, tapi terus baca lagi. Setiap kali saya baca, walaupun sudah berkali-kali saya baca Alkitab, selalu ada yang baru. Padahal saya bilang saya udah baca kok. Kok ada yang baru? Ayat yang tadi saya baca saudara 2 tahun yang lalu saya khotbah dengan tema yang berbeda. Tapi tahun ini saya khotbah
dengan ayat yang sama, tapi poinnya berbeda. Dari siapa? Karena firman Tuhan begitu kaya. Setiap season engkau baca hari ini, engkau baca bulan depan, Tuhan bisa berbicara beda. Walaupun ayatnya sama. Walaupun ayatnya sama, tapi engkau baca di musim yang akan datang, bisa Tuhan mewahyukannya berbeda. Karena begitu kaya firman. Firman ini begitu kaya, gak out of date. Gak old fashion. Gak ketinggalan zaman. Saya percaya Alkitab tetap applicable. Tetap dapat dipakai sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Ada banyak orang menulis suatu pemahaman, suatu pengertian, suatu filsafat. Tapi sampai hari ini gak punya daya. Ada banyak orang menulis pemikiran-pemikiran yang pada zamannya terkenal dan hebat. Tapi sampai saat ini dianggap udah kelewatan. Udah out of date. Saya percaya Alkitab gak perlu diubah. Saya percaya Alkitab gak bisa dibilang ketinggalan zaman. Alkitab sampai nanti kalau masih ada ribuan tahun ke depan. Atau 2 juta tahun ke depan. Kalau masih ada, saya percaya Alkitab akan tetap menjadi sumber jawaban atas setiap masalah kita. Amin saudara. Akan tetap. Apa yang saudara perlukan hari-hari ini apa? Baca Alkitab. Buka Alkitabmu. Renungin. Mulai dari mana Pak Pendeta? Cari ayat yang kau suka. Kalau kau suka kitab Mazmur, buka kitab Mazmur. Setia. 1 hari 1 pasal. Kalau bisa 2 pasal, lebih mantap. Kalau bisa 3 pasal, oke lagi. Baca 3 pasal, mulai latih diri. Baca, renungin, tanya Tuhan, apa maksudnya dari ayat ini? Habis itu masuk dalam doa, kita katakan memecah-mecah roti. Bicara apa? Perjamuan kudus. Terima tubuh dan darah Yesus. Dulu saudara kan bisa beralasan, ya Pak Pendeta perjamuannya habis. Pandemi ini mengajarkan kita apa? Bahwa saudara bisa potong roti kecil-kecil. Saudara bisa potong ambil sirup. Yang penting iman. Percaya bukan sebagai lambang, tapi benar-benar tubuh, benar-benar darah. Dan atas anugerah Tuhan saya percaya gereja Tiberias adalah gereja yang memang tidak sempurna, tapi saya percaya memenuhi berbagai macam poin-poin yang mengatakan bahwa gereja Tiberias jemaatnya mengikuti jemaat mula-mula, katakan amin. Makanya saya mau bilang, ayo apa Pak Pendeta? Nanti sampai di rumah atau di rumah habis ini ibadah, sebelum tidur buka Alkitab. Baca aja, baca. Bilang Roh Kudus yang manis, wahyukan aku firman. Ada banyak orang loh, baca soal laporan keuangan ngerti. Ada banyak orang loh baca filsafat ngerti, pinter. Tapi kan baca Alkitab nggak ngerti dia. Karena apa? Belum diilhami Roh Kudus. Saya doa, ketika saudara dan saya merenungkan firman, sungguh-sungguh cari Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai owner of our life, master, pemilik hidup kita. Hidup dalam kasih-Nya, menjadi berkat. Minta sama Tuhan, pakai aku untuk menjadi berkat. Libatkan aku dalam rencanamu yang indah dan besar. Yang ketiga, yang terakhir, koinonia, persekutuan. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Saling membackup, saling mendukung, saling mendoakan. Saya mohon para jemaat Tuhan yang menonton ini, sebelum tidur ambil waktu untuk doakan apa? Gembalamu. Gak mudah jadi gembala di akhir zaman ini. Angkat tanganmu, doa, nanti Tuhan berkati Pak Pariaji, Tuhan berkati Ibu Darniati. Berdoa untuk para pendeta. Mereka adalah frontliner, mereka barisan terdepan. Doa buat gereja. Kalau saudara tahu ada temanmu anak Tuhan yang sedang mengalami masa sukar, jangan diomongin, ambil waktu doa buat dia. Kalau saudara tahu teman saudara ada masa sulit, ambil waktu, kalau bisa telepon, apa kabar? Kalau dia gak mau ngomong, saya doa buat kamu ya. Persekutuan. Ambil waktu. Para pengerja, para pelayan Tuhan, ayo. Dikit lagi gereja mungkin akan buka. Ambil waktu. Doa. Tuhan Yesus,
Agar nanti ketika the new normal ibadah bisa kembali berada, kami doa. Agar tidak ada satupun jemaat yang terpapar COVID-19. Agar siapapun yang datang semua mengalami mukjizat dan sukacita. Kami berdoa, gereja adalah tempat Roh Kudus, tempat Tuhan bersemayam. Artinya siapapun yang datang mengalami kelegaan, kelepasan, mukjizat dari Allah. Kami doa agar gereja justru di masa ini bangkit lebih hebat dari sebelumnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Doa, ambil bulletin saudara, lihat foto Papa Riaji sama Ibu, tumpang tangan, doa. Habis itu doain siapa? Gideon Simanjuntak, jangan lupa. Amin. Doa untuk para pendeta. Doa untuk bangsa negara. Ketika anak-anak Tuhan bersatu berdoa, tidak ada yang perkara yang mustahil. Tutup Alkitab kita. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu, bertumbuh, berakar, berbuah. Terima kasih untuk pemakaian-Mu dalam pelayanan kami. Tuhan berkati firman-Mu jatuh ke hati yang subur, berbuah, bertumbuh, berakar. 10, 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Nama Yesus yang dipermuliakan. Kami akan memberi persembahan ucapan syukur kami. Berapapun persembahan umat-Mu Tuhan yang balas. Tuhan pakai setiap rupiah persembahan umat-Mu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita yang siap memberi, kita katakan. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.